Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, juga bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming, biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan sebagai permulaan kita untuk beribadah melayani Tuhan. Saya rindu kita akan nyanyikan satu pujian, Jadikan Ku Berkat-Mu Tuhan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Dari atas, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Saya rindu kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Jadikan Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya
dan memuliakan, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ini yang menjadi setiap kerinduan kami saat ini Tuhan, dan menjadi satu keinginan kami untuk kami menjadi pelita yang bernyala di tengah kegelapan Tuhan, menjadi terang bagi dalam rumah tangga kami, menjadi terang bagi di depan orang, bahkan sampai menjadi terang dunia ya Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami, yang melihat terang-Mu itu Tuhan, dapat mempermuliakan nama Engkau, dan mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi mereka boleh beroleh terang itu, sehingga terang itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi kami, bahkan sampai ke kehidupan yang kekal Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh-sungguh biarlah firman-Mu saat ini membentuk kami untuk menjadi pelita-pelita yang bernyala Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang indah pada petang sore hari ini, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk datang beribadah melayani Engkau di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, ini bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kemurahan Engkau bagi kami yang mendorong kami untuk kami bisa masuk di dalam kemurahan-Mu melalui ibadah kami pada petang sore hari ini. Untuk itu urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, terutama juga ampuni segala dosa kesalahan kami, untuk kami mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab tanpa ada Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, ibadah kami ini hanya sia-sia, ibadah kami ini kering Tuhan, tanpa arti. Untuk itulah lawat kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bagi juga yang menyaksikan secara live streaming, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula, untuk mampu memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, supaya ada pelayanan imam besar agung yang membawa damai sejahtera bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang masih di dalam perjalanan, percepat kaki langkah mereka untuk bisa tiba di tempat ini dengan selamat, dan juga segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu, merintangi saat kami mau beribadah melayani Engkau, saat kami memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau, dan khususnya saat kami mendengar firman-Mu, yaitu lewat kekuatan apapun juga Tuhan, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun kita yang hadir di tempat ini, percayalah bahwa ini adalah dorongan kasih Tuhan untuk kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap kita menerima belas kasih Tuhan di dalam setiap ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dalam lagu yang kedua, sebab sekali lagi Tuhan menjanjikan sesuatu yang baru, sampai sesuatu yang baru itu menjadi wujud nyata bagi kita. Itulah di dalam Yerusalem yang baru, kita bersama-sama bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yerusalem baru, kota tanpa malam. Kita tepuk tangan. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa suka mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Dari atas, satu kota tanpa malam, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke
Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Satu kota tanpa malam, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Amin. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Haleluya. Kita nyanyikan dari atas sekali. Satu kota tanpa malam, amin, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Dari atas sekali lagi. Satu kota tanpa malam, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Sekali rapnya, inilah harapanku, inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Sekali lagi, ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Kalau kita boleh bertanya dalam kehidupan kita masing-masing, apa sih yang menjadi tujuan hidup kita? Apa sih yang menjadi pengharapan hidup kita? Kalau kita bisa mengharapkan, kalau kita mengharapkan dalam hidup kita beroleh kekayaan, kalau kita dalam hidup ini saja mengharapkan segala sesuatu yang baik-baik bagi kita, tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap, dunia ini sedang dalam kehancuran. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan kita, puncak dari pengharapan kita atau puncak dari tujuan hidup kita, seperti dalam pujian yang kita sudah nyanyikan, itulah kita berharap tujuan kita untuk bisa bertemu Yesus Tuhan kita yang membawa kita ke dalam Yerusalem yang baru. Di sana tidak ada tangisan, tidak ada air mata, yang ada hanya kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Inilah Bapak Ibu, biarlah ini menjadi satu tujuan bersama kita untuk bisa sampai menjadi satu tujuan di dalam Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian
Berkaryalah Roh Kudus, biar Roh Kudus saat ini berkarya yang membuat kehidupan kita semakin hari mengerti untuk kita bisa sampai kepada Yerusalem yang baru. Kita akan nyanyikan satu pujian, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari sama semua berdiri. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, untuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi, ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi, jadikan kami sama seperti Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi kami Tuhan, untuk kami diubahkan menjadi sama seperti Engkau ya Yesus. Asal kami mau taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya kekuatan firman-Mu, hanya kekuatan Roh Kudus saja yang mampu untuk mengubahkan kehidupan kami. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengubahkan setiap hati manusia.
hanyalah kekuatan firman dan Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami membutuhkan firman dan urapan Roh Kudus saat ini ya Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan kasih sayang-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami. Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini, juga yang di rumah-rumah, yang menyaksikan secara live streaming, juga urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sama pula, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam belukan kehangatan cinta kasih sayang-Mu, dan juga untuk mengangkat setiap kehidupan kami dari segala ketenggelaman dosa-dosa kami, supaya Engkau angkat kami tinggi sama seperti Engkau tinggi Tuhan. Bahkan juga tangan-Mu mampu untuk menjamah setiap kehidupan kami, untuk membenarkan, menyucikan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat menjadi sama seperti Engkau Yesus. Sama seperti Engkau itulah saat kami mendengarkan firman-Mu, saat kami dikerjakan oleh firman-Mu, itulah Tuhan kami menjadi sama seperti Engkau ya Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, saat ini kami mau duduk mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih mempelajari di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Kita masih berada di dalam ayat ini, sebab Tuhan masih membukakan firman Tuhan ini. Sebab rencana saya juga mau pindah sebenarnya, tapi Tuhan masih tekankan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 ini. Jadi saya menurut saja atas kehendak Tuhan, ya saya masih sampaikan Injil Matius ini. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14, yaitu kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, pada waktu jadwal saya menyampaikan bahwa untuk menjadi terang dunia, tidak langsung kita menjadi terang dunia, tetapi harus ada peningkatan untuk kita bisa menjadi terang dunia. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kita menjadi terang dunia, tidak langsung menjadi terang dunia, tetapi ada peningkatan. Makanya kita harus meningkat supaya kita bisa menjadi terang dunia. Nah, peningkatannya dimulai dari mana? Kalau kita baca di dalam ayat 15 sampai yang ke-18, ternyata peningkatannya dimulai dari rumah tangga. Harus bisa menjadi terang dalam rumah tangga. Ini peningkatan yang pertama. Kemudian meningkat juga yang kedua, menjadi terang di depan orang. Ini yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sampai kemudian menjadi terang dunia. Jadi menjadi terang dunia ini adalah puncak atau klimaks daripada terang itu sendiri. Jadi jelas menjadi terang dimulai dari terang rumah tangga, sudah saya sampaikan berkali-kali. Sebab dalam rumah tangga kalau tidak ada terang, waduh, saya tidak bisa membayangkan dalam rumah tangga itu. Betapa kegelapannya yang mengerikan Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan dalam hal ini. Jadi semoga Bapak Ibu tidak lupa dalam hal ini. Kemudian Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi terang dunia, wujud menjadi terang dunia ini bagaimana? Itu dijelaskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang ke-1, wujud kita menjadi terang dunia seperti gereja Tuhan, perempuan yang berdiri di atas bulan, yang berselubungkan matahari, dan yang bermahkotakan 12 bintang. Nah, ini wujudnya terang dunia. 3 benda
terang besar yang ada di langit. Ini ada di dalam kehidupan perempuan. Nah, siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah anak-anak Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Nah, inilah yang disebutkan perempuan. Ya, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan. Itu wujudnya yang seperti perempuan yang berdiri di atas bulan, yang berselubungkan matahari, dan yang bermahkotakan 12 bintang. Luar biasa terangnya ini. Ini tidak ada gelap, sisi gelap pun, sedikit pun tidak ada di situ. Ya, ini wujudnya menjadi terang dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa menjadi wujud terang dunia ini seperti yang kita beberapa waktu lalu sudah sama-sama kita dengarkan. Jadi menjadi terang dunia, ada matahari, bulan, dan bintang. Ini ada fungsinya ternyata Bapak Ibu. Jadi terang dunia ini ada fungsinya. Fungsinya itu yang kemarin kita sudah sama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap pada hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yang tadi saya katakan, itulah benda yang besar mulai dari matahari dan bulan, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi ada 3 benda yang besar yang Tuhan jadikan pada waktu penciptaan itu, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Ya, makanya ini harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan seperti saya pribadi ini. Ya. Terus kemudian ada yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi Tuhan menciptakan benda-benda terang dunia ini ada fungsinya ternyata. Kalau kita menjadi terang dunia ini harus ada fungsinya. Fungsi yang pertama yang sudah saya sampaikan waktu Rabu yang lalu, yang terakhir kemarin itu yang saya sampaikan, bahwa fungsi yang pertama dari terang dunia itu yaitu adalah kita dijadikan untuk Bapak Ibu untuk menjadi sebagai sumber cahaya keubahan hidup. Sebagai sumber cahaya keubahan hidup. Jadi ini fungsinya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya punya tanaman di rumah Bapak Ibu. Istri saya juga suka bercocok tanam, apalagi menanam bunga. Dan juga di dalam bercocok tanam itu tentunya juga memerlukan sinar matahari. Memerlukan sinar matahari itu. Ya, ini yang tadi saya katakan sumber cahaya keubahan hidup. Atau sumber cahaya untuk keubahan di dalam secara jasmani atau secara ilmiahnya, alamiahnya itu. Ya seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kalau tanaman itu tanpa kena sinar matahari Bapak Ibu, ini ternyata juga tidak ada perubahan. Ya dia tetap, kalau dulu kecil ya tetap kecil seperti itu. Apalagi mau berbuah sulit untuk berbuah. Jadi kalau orang Jawa bilang itu keropan ya, karena tidak kena sinar matahari, makanya disebut keropan di situ. Dan tidak ada perubahan, tidak terjadi perubahan dalam pertumbuhannya itu. Tetap saja begitu. Tetapi berbeda kalau yang kena sinar matahari itu. Dia pertumbuhannya cepat, keubahannya cepat. Apalagi kalau tumbuhan itu tumbuhan buah-buahan. Dia cepat sekali untuk berbuah. Pertumbuhannya juga cepat, proses pembuahannya juga cepat di situ. Ya inilah yang tadi saya maksudkan bahwa fungsi yang pertama dari terang dunia itu adalah sumber cahaya keubahan hidup atau menjadi keubahan hidup. Ya, kita berubah di situ. Sumber cahaya keubahan hidup. Nah, inilah fungsi yang pertama. Nah, saya sudah mencontohkan kemarin bahwa seperti yang dialami oleh yang seperti dulu sebelum Saulus ini berubah menjadi Paulus, dia bernama Saulus dulu.
Nah, seperti yang sudah saya contohkan kemarin nih, bagaimana kehidupan Saulus ini tanpa kena sumber cahaya keubahan hidup ini. Nah, kemarin kita sudah sama-sama lihat bahwa kehidupan tanpa ada cahaya seperti Saulus ini, itulah kehidupan yang kemarin sudah saya bacakan di dalam 1 Timotius pasal 12 ayat yang ke-13. Ini kehidupan tanpa sumber cahaya keubahan hidup. Seperti Saulus ini, dia dikatakan seperti dia adalah seorang penghujat. Ya, itu di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-13. Aku dahulu seorang penghujat. Ini bagaikan tanpa bintang. Ya, bagaikan tanpa bintang. Bagaikan tanpa bintang sama dengan tanpa Roh Kudus. Bagaimana kalau tanpa Roh Kudus ya penghujat? Kalau saudara Bapak Ibu membaca di dalam Wahyu pasal 13 yang seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana Roh Kudus itu menghujat. Antikris itu, antikris namanya antikristus, itu sama dengan tanpa Roh Kudus. Dia menghujat Allah, menghujat namanya Allah, menghujat kemah kesaksiannya, itu udah tabernakel dihujat semua. Bahkan sampai yang ada di surga, semua orang yang kudus, orang yang suci dihujat semuanya. Ya inilah kehidupan seperti Saulus dulu, seorang penghujat tanpa bintang, tanpa Roh Kudus. Ya, dia seorang penghujat dia. Kemudian disebutkan juga penganiaya. Dia suka menganiaya tanpa kasih, tanpa matahari. Matahari ini adalah gambaran kasih. Jadi kalau tanpa matahari, ya itulah kehidupan Saulus dahulu itu, seorang penganiaya, bahkan sampai dia menyaksikan bagaimana Saulus dia dirajam oleh batu. Wah, inilah kehidupan yang tanpa matahari. Tidak ada kasih, tidak ada bintang tadi, tidak ada Roh Kudus, tidak ada matahari tanpa ada kasih, dan juga seorang yang ganas. Seorang yang ganas ini adalah tanpa korban Kristus. Ya, seorang yang ganas ini tanpa korban Kristus. Bayangkan, tidak mau berkorban, tidak ada korbannya, selalu kehidupannya itu ditandai dengan merampas, menganiaya dan lain sebagainya. Ya inilah kehidupan yang tanpa Roh Kudus, tanpa bulan, tanpa matahari, dan tanpa bulan. Tetapi begitu dia kena sinar cahaya, sumber cahaya kehidupan ini, Saulus di situ harus mengalami buta selama 3 hari. Kita sama-sama tahu bahwa angka 3 ini angka kematian dan angka kebangkitan. Jadi untuk mengalami satu perubahan dimulai dari kematian dan kebangkitan. Angka 3 ini menunjuk angka kematian, dia bertobat, mematikan segala dosa, kemudian mati, dikuburkan, dan bangkit bersama Yesus kehidupan yang baru. Nah, sudah berubah sih, kehidupannya sudah berubah. Itu Saulus dahulunya, yang tanpa Roh Kudus, tanpa bintang, tanpa bulan, dan tanpa matahari. Tapi setelah dia kena cahaya sinar matahari, dia mulai berubah, bisa memancarkan terang kemuliaan Allah sampai kepada seluruh dunia, sampai kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Ya inilah prosesnya untuk bisa menjadi terang dunia. Harus kena cahaya seperti Saulus, sehingga Saulus bisa berubah menjadi terang dunia yang membawa keselamatan, yang membawa juga hidup dalam kesucian, bahkan sampai ke dalam kemuliaan Allah. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kembali lagi di dalam Matius tadi pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 tadi, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya saya sudah mau beralih kepada fungsi terang yang kedua. Fungsi terang dunia yang kedua adalah memisahkan terang dan gelap. Tapi ternyata Tuhan masih inginkan, masih di dalam menjadi sumber cahaya keubahan hidup, menjadi kita supaya bisa berubah kehidupan ini. Nah, bagaimana tadi proses keubahan ini? Sama seperti tadi yang kita sudah baca di dalam Matius 5 ayat ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kembali lagi, kota yang terletak di atas gunung itu adalah menunjuk di dalam Wahyu pasal, kita akan membaca di sana, Wahyu pasal yang ke 21,
Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 21. Ya, Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Biru lagi. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lalu tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, tadi di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 disebutkan kota yang terletak di atas gunung. Kota yang terletak di atas gunung di dalam Wahyu pasal 21 itulah Yerusalem yang baru. Yang tadi seperti di atas Yohanes Rasul Yohanes dibawa ke Pulau Patmos, dia dibawa ke dalam gunung yang tinggi, dia tunjukkan di situ tuh, kota yang turun dari surga, itulah Yerusalem yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kota yang di atas gunung ini menunjuk kepada Yerusalem yang baru, ya, kota Yerusalem yang baru. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Yerusalem yang baru ini tadi dikatakan cahayanya, kota terang itu disebutkan di dalam Wahyu, cahayanya seperti permata tadi, seperti permata yaspis yang indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Sudah tidak ada lagi sisi kegelapannya seperti tadi saya sampaikan tadi di awal hari. Tidak ada sedikit pun sisi gelap, baik yang di samping kiri, samping kanan, apalagi yang di dalam. Semua terang, ada cahaya betul-betul. Tidak ada sisi gelapnya. Ya inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita masih berada di dalam proses pembaharuan sampai betul-betul mengarah kepada Yerusalem yang baru tadi. Inilah tadi disebutkan di dalam Matius tadi itu, kota yang di atas gunung menunjuk kepada Yerusalem yang baru. Jadi keubahan hidup kita sampai mengarah ke sana Bapak Ibu. Sampai harus mengarah ke Yerusalem yang baru. Siapa Yerusalem yang baru? Disebutkan tadi sebagai pengantin perempuannya Tuhan, yang siap bersanding di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Yerusalem yang baru tadi disebutkan tadi, pengantin perempuannya Tuhan. Ya inilah yang kita rindukan, seperti dalam nyanyian kita tadi itu. Yang kita tujuan akhir hidup kita itu sampai kepada Yerusalem yang baru, pengantin perempuan surga. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi makanya Tuhan masih tekankan dalam hal ini. Makanya itu saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih ingatkan, Tuhan masih tekankan kita di dalam proses pembaharuan tadi itu. Kita menjadi sumber cahaya pembaharuan keubahan hidup ini, ya, sumber cahaya keubahan hidup kita ini sampai mengarah kepada Yerusalem yang baru. Nah, tadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan bahwa ada kota yang baru, tentunya ada kota yang lama seperti yang tadi kita sudah baca tadi. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kota yang baru, tentunya ada kota yang lama. Ya sama, ini adalah Yerusalem. Ya. Jadi apa yang lama itu? Mari kita akan sama-sama membaca di dalam Matius pasal 23. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-37. Ini keluhan terhadap Yerusalem yang lama, ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah menciptakan sesuatu yang baru, tentunya ada sesuatu yang lama. Apa yang lama? Inilah Yerusalem yang lama ini, yang ada di timur tengah sana. Yang ada di timur tengah sana itu, Bapak Ibu.
Yang kalau Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi ke sana, yaitu di sana itu kota yang lama itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya inilah kehendak Tuhan bagi kita. Bahwa nanti kota yang lama itu kalau saudara baca di dalam Lukas itu, nanti kota yang lama itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kota itu akan diinjak-injak. Karena kenapa tadi itu? Kota yang lama ini, ya inilah yang di dalam keluhan Tuhan Yesus itu. Bayangkan, kota yang di atas gunung seharusnya menjadi terang, ada cahaya di situ, tetapi menjadi tempat pembunuhan para nabi. Bayangkan Bapak Ibu. Nabi orang yang kudus, orang yang suci harus dilempari, dibunuh di sana dan dilempari dengan batu. Ya itulah kota yang lama itu. Makanya Tuhan menciptakan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi makanya sekali lagi kita harus kena cahaya sumber keubahan hidup kita, supaya kita bisa berubah sampai arah keubahan kita itu menjadi sama seperti Yerusalem yang baru tadi itu. Di mana nanti di situ tidak ada lagi di situ terjadi pembunuhan, terjadi penyiksaan, terjadi penganiayaan, tidak ada lagi di situ, sebab sudah digantikan dengan yang baru. Nah, makanya nanti kita akan lihat seberapa buruk Yerusalem yang lama ini. Yang lama ini harus ditinggalkan sampai menjadi Yerusalem yang baru. Proses keubahan hidup seperti tadi saya sampaikan harus mengarah kepada Yerusalem yang baru. Wah, di mana kita saat ini didandani oleh Tuhan sampai seperti Yerusalem yang baru yang berdandan untuk suaminya. Ya inilah proses kita saat ini dibentuk untuk didandani menjadi mempelai perempuannya surga. Diubahkan kita menjadi mempelai. Tidak ada yang mampu untuk bisa mengubahkan itu. Hanyalah kekuatan firman. Makanya saat ini kita diubahkan oleh kekuatan firman dan Roh Kudus. Makanya berbahagia Bapak Ibu yang mendengar saat ini firman Tuhan saat ini. Biarlah kita didandani saat ini menjadi mempelai. Saya ingat juga apa yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Saat ini kita sudah dalam proses pertunangan. Aku mempertunangkan, sebab proses pertunangan ini sudah selangkah lagi untuk menuju ke keperkawinan. Dan inilah saat kita betul-betul didandani menjaga kekudusan kita ini. Supaya sekali lagi kalau kita sudah dalam proses pertunangan, selangkah lagi kita sudah menuju ke arah perkawinan. Saya sudah sampaikan di kaum muda remaja bahwa untuk menuju proses perkawinan itu ada 3 tahapan. Pacaran dulu, kalau sudah pacaran baru pertunangan, kalau sudah tunangan baru ke pernikahan. Jadi makanya untuk menuju ke arah pernikahan dijaga dulu masa pacarannya ini. Masa pacaran seperti saya sampaikan kepada kaum muda remaja itu, saya dulu merasa takjub ya kalau orang ganti-ganti pacar tuh. Besok dapat pacar ini, besoknya lagi pacaran lagi. Besoknya lagi pacaran lagi, gonta-ganti pacar. Saya dulu enggak ngerti, waduh hebat orang itu ya. Biar sampai nggait pacar orang ini, orang itu sampai seperti itu. Ternyata setelah saya mengerti firman Tuhan, ternyata enggak hebat itu. Ternyata enggak hebat. Ternyata itu sama seperti perempuannya setan, Babel itu. Bagaimana dikatakan di dalam Wahyu 17 itu seperti pelacur besar itu di situ. Bayangkan ya, pelacur besar. Bapak Ibu tahu, maaf ya permisi bicara. Yang namanya pelacur itu tidak ada yang setia. Betul ya? Tidak ada yang setia di situ. Gonta-ganti di situ. Dalam masa pacaran sekali lagi saya tekankan juga kepada kaum murid, terutama juga pada anak-anak saya juga. Kalau masih belum bisa pacaran, berteman dulu. Kalau berteman dulu bersama siapa saja kita boleh di situ. Kalau sudah pacaran, enggak bisa lagi kita mau berteman dengan itu, nanti kita sudah terbatas dia di situ. Makanya lebih baik berteman dulu. Kalau sudah masuk masanya pacaran nanti silahkan, tapi dijaga masa pacaran itu. Nah, dari masa pacaran bisa tunjukkan di situ. Bisa tunjukkan bagaimana kesetiaannya dia. Kalau gonta-ganti pacaran, maaf seperti tadi saya katakan, ya itulah pelacur besar itu. Seperti perempuan di dalam Wahyu 17 ayat yang pertama itu. Wah, itu tanda besar juga di langit. Itu tandingannya sebagai perempuan yang tadi itu bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari dan berdiri di atas bulan. Nah, ini perempuan juga sama juga, tanda besar juga. Perempuan pelacur besar itu. Tidak setia dia, dimulai dari masa pacaran. Nah, dalam masa pacaran saja tidak setia, bagaimana menuju ke pertunangan? Dalam pertunangan saja tidak setia, bagaimana dalam perkawinan? Bagaimana perkawinan saja secara jasmani, bagaimana kita bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba? Tidak mungkin terjadi. Makanya ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah
keubahan-keubahan hidup yang Tuhan ajarkan lewat proses melalui firman Tuhan ini, supaya kita didandani menjadi mempelai wanitanya Tuhan yang penuh dengan setia. Sebab itu Allah setia, kita pun juga dididik untuk menjadi orang yang setia. Mulai dari pacaran setia, tunangan setia, sampai kepada nikah pun juga kita tetap setia. Ini yang betul-betul Tuhan ajarkan, yang membuat kita semakin hari didandani oleh Tuhan, sampai mengarah kepada Yerusalem yang baru, pengantin perempuan surga di situ. Wah, terima kasih Tuhan. Kalau saya membaca ayat ini, ya terima kasih Tuhan. Tuhan ternyata masih tekankan. Tuhan semakin bukakan bagi kita, supaya itu tadi seperti tujuan kita tadi. Apa yang menjadi tujuan kita? Tidak salah kita, tujuan hidup kita, harapan dunia menjadi orang sukses di dunia. Tidak salah. Tetapi itu hanya semu. Itu hanya sebatas sampai di kuburan saja. Tetapi pengharapan bagi kita yang besar, tujuan kita yang besar, itulah sampai kepada Yerusalem yang baru. Semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Dan Tuhan menolong kita semua. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku. Nah, apa yang lama saat ini? Dari Yerusalem yang lama ini. Ya, sehingga Tuhan harus menciptakan Yerusalem yang baru. Nah, kita akan lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Kembali kita ke sana, Wahyu pasal 21. Ayat yang pertama, Bapak Ibu. Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai yang kelima. Langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah Yerusalem yang baru yang menjadi tujuan dan harapan kita dalam hidup kita. Ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi inilah yang dibaharui oleh Tuhan dari yang lama. Kota yang lama itu, tempat pembunuhan para nabi, semua dilempari dengan batu sampai mati tadi. Dimulai dari mana? Yang lama tadi itu. Apa yang lama tadi? Yang ada di dalam kota yang lama tadi, kota yang di atas gunung yang lama tadi. Mulai dari langit dan bumi yang lama tadi itu. Ya, langit dan bumi yang lama itu tadi sudah berlalu di dalam ayat yang pertama tadi. Langit dan bumi sudah berlalu, digantikan langit bumi yang baru. Nah, berbicara apa tentang bumi? Berbicara tentang apa bumi ini? Kita tahu, kalau kita kembali di dalam awal penciptaan, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang lama? Yang pertama ini adalah bumi yang lama, langit dan bumi yang lama. Yang berlalu, kota tadi itu berisi langit dan bumi yang lama. Ini sudah berlalu tadi, di dalam Wahyu tadi ya, ini sudah berlalu. Nah, berbicara tentang apa? Langit dan bumi yang lama ini. Nah, kita akan coba lihat kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-3, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi bumi yang lama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makanya ini langit dan bumi yang lama sudah berlalu, digantikan dengan bumi yang baru. Nah, bumi yang lama ini bagaimana? Bumi yang lama ini tadi kita sama-sama mendengarkan tadi, bumi yang lama ini ternyata sudah dalam suasana kutukan. Ya, bumi yang lama itu sudah dalam kutukan. Bumi ini disebutkan juga dengan tanah. Makanya kalau saudara mempunyai
sertifikat, di situ ada pajak bumi dan bangunan. Bumi ini bagaimana ya, luas tanah yang kita miliki itu yang kena pajak, makanya disebutkan bumi. Jadi bumi ini berbicara tentang tanah itu sendiri. Jadi tanah atau bumi ini sudah dalam suasana kutukan. Dari mana kutukan ini? Ya dari perbuatan Adam dan Hawa tadi itu. Jelas tadi ya. Ya, jadi maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi bumi ini, tanah ini sudah dalam suasana kutukan oleh karena ketidaktaatan Adam dulu itu. Bumi ini sudah dalam suasana kutukan. Dulu seharusnya bumi ini menciptakan sesuatu yang indah, karena memang tujuan Tuhan menciptakan manusia itu, bumi dulu itu untuk suasana firdaus itu, supaya manusia itu mendapatkan sesuatu yang indah. Tetapi berhubung tanah ini sudah dikutuk oleh Tuhan, bumi ini sudah dikutuk oleh Tuhan, sehingga hanya menghasilkan onak dan duri. Tadi jelas di situ dikatakan, terkutuklah tanah yang engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Nah, itu ya, dari pohon-pohon kuperintahkan kepadamu jangan makan. Semak, ayat yang ke-16, 18. Semak dan duri, rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Jadi inilah Bapak Ibu, bumi sudah dikutuk oleh Tuhan sehingga yang dihasilkan hanya onak duri dan rumput duri tadi. Semak duri dan rumput duri. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, pada waktu saya bersih-bersih lahan di Grobogan sana itu, ternyata lahan itu sudah ditumbuhi oleh putri malu. Rumput-rumput di situ, ternyata durinya tajam-tajam Bapak Ibu. Saya pada waktu itu saya tidak tahu, tidak pakai sepatu boot itu, saya pakai cuma sendal gitu aja. Tapi begitu saya masuk ke semak-semak itu, waduh, ternyata kaki saya itu sakit semua Bapak Ibu, tergores sampai keluar darah. Ternyata pertama karena itu terasa tidak sakit, tapi lama-lama waduh terasa sakitnya Bapak Ibu. Ya inilah memang yang dihasilkan oleh tanah pada waktu itu. Tanah dalam suasana kutukan itu yang dihasilkan adalah semak duri dan rumput duri itu. Suasana kesakitan, suasana penderitaan, suasana yang tidak enak Bapak Ibu. Jangan pikir dunia ini serba enak. Dunia ini serba enak, enggak sebenarnya. Dunia ini serba tidak enak. Mungkin secara kasat mata dunia ini wah semakin hebat ya, semakin canggih, semakin apa saja semakin hebat. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ya inilah yang dihasilkan oleh dunia ini, yang dihasilkan oleh bumi ini, hanya semak duri, hanya rumput duri yang hanya menyakitkan, membawa manusia dalam penderitaan. Jangan pikir orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya itu enak, bahagia. Enggak ternyata Bapak Ibu, enggak ternyata. Saya tadi melihat di dalam orang yang terkaya nomor 3 seluruh dunia, kalau nggak salah yang dipegang orang India, Gustam Adani kalau nggak salah. Jadi saya baca di situ, kekayaannya dia punya kekayaan sampai berapa miliar US dollar. Tapi dalam satu putaran, makanya tidak salah orang dunia mengatakan dunia ini seperti roda berputar. Dalam sekali putaran Bapak Ibu, ternyata apa yang kekayaannya dia, orang kaya nomor 3 seluruh dunia setelah Elon Musk dia di situ. Kekayaannya kalau di total dalam dikuruskan dalam rupiah 1.600 triliun Bapak Ibu. Bukan miliar, 1.600 triliun. Dalam satu putaran habis semua di situ. Stres dia di situ. Nah inilah tadi yang dikatakan bahwa dunia ini tempatnya semak duri. Jadi jangan bayangkan orang kaya, orang itu bahagia. Enggak ternyata. Ternyata tidak. Ya memang inilah dunia dalam suasana kutukan. Jadi Bapak Ibu jangan bangga-bangga dengan apa yang saudara berhasil dalam dunia ini. Enggak. Ternyata di situ ada semak duri, ada rumput duri yang siap untuk menyakiti kita. Makanya jangan bangga-bangga Bapak Ibu. Makanya kita harus mengalami proses pembaharuan. Harus mengalami sumber cahaya keubahan sampai mengarah kepada Yerusalem yang baru. Nah inilah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apa yang lama tadi, dimulai dari bumi yang lama dalam suasana kutukan tadi. Ya penuh dengan penderitaan, penuh dengan duka cita, penuh dengan semua tidak enak di situ. Itu yang akan diubah oleh Tuhan. Itu yang akan diubahkan oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti dan Tuhan menolong kita semua. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan dinina bubukkan dengan apa yang ada di dunia ini. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang membuat kita bahagia, enggak. Tetapi semakin membawa kita dalam penderitaan, Bapak Ibu. Semakin dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kembali di dalam ayat yang keempat tadi disebutkan, makanya disebutkan tadi disebut di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang keempat tadi, lihat aku menjadikan segala sesuatu yang baru di situ. Jadi bumi ini berbicara tentang onak duri ini, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang susah payah, berbicara tentang keluh kesah, berbicara tentang pahit getir, berbicara tentang segala sesuatu yang membuat manusia ini, yaitu tadi hidup dalam suasana kutukan tadi. Hidup dalam suasana kutukan memang tidak enak Bapak Ibu. Makanya Tuhan memberikan satu solusi yang baik kepada kita semua. Mari kepadaku orang yang berletih, lesu dan beban berat. Itu suasana kutukan di situ. Suasana kutukan, suasana letih, lesu sebagaikan dunia tadi itu yang penuh dengan semak duri dan rumput duri, membuat manusia susah payah, penderitaan, air mata, sampai saat ini air mata kita tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Penderitaan berakhir, besok ada penderitaan lagi. Ya memang itulah dunia itu. Ya dalam suasana kutukan. Makanya Bapak Ibu, tadi dalam Wahyu 21 ayat yang keempat tadi, lihat aku menjadikan dan ia, ayat yang keempat, Wahyu 21 ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Jadi Tuhan menghapus sedikit air mata demi sedikit air mata kita. Sedikit demi sedikit air mata dihapuskan oleh kita. Penderitaan kita ini semakin hari kita juga dikurangkan oleh Tuhan. Sampai betul-betul nanti di Yerusalem baru lagi tidak ada tetesan air mata, tidak ada penderitaan. Ini yang membuat manusia seringkali meninggalkan ibadah pelayanan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit kalau memang orang menjadi punya masalah itu, aduh Pak Hari maaf saya tidak bisa ibadah karena saya punya masalah yang besar. Salah itu sebenarnya. Kalau orang dalam masalah yang besar, orang masalah dalam penderitaan, kalau tidak beribadah itu sayang sekali. Salah sebenarnya, saya tidak bisa beribadah, itu salah sebenarnya. Justru ada penderitaan, justru ada air mata, justru ada susah payah, harus datang beribadah kepada Tuhan. Harus beribadah kepada Tuhan. Sebab ini sekali lagi itu yang menghambat kita beribadah kepada Tuhan. Makanya itu harus berlalu bagi kita. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita harus berlalu dari kita. Saat kita mengalami percobaan, kita mengalami air mata, penderitaan dan sebagainya, harus berlalu. Bagaimana berlalunya ini? Nah, berlalunya itu melalui firman Tuhan saat ini. Kita mendapatkan firman Tuhan itu harus berlalu. Ya, Tuhan menghapuskan segala air mata sedikit demi sedikit saat kita beribadah melayani Tuhan. Saat kita menerima firman Tuhan, ya inilah tangan Tuhan. Seperti dalam doa tadi itu. Saat tangan Tuhan menghapus air mata kita sedikit demi sedikit. Sehingga kita ini itu tadi tidak gampang untuk sampai tinggalkan Tuhan, tidak beribadah melayani Tuhan. Justru inilah yang menjadi penghambat bagi kita. Ya, ini yang menjadi penghambat. Susah payah, pahit getir, air mata, ini yang menjadi penghambat. Seperti yang tadi saya katakan, saya punya masalah, maaf Pak Hari saya tidak bisa beribadah karena masalah itu terlalu besar. Salah itu sebenarnya, salah. Karena ya inilah memang manusia dihambat oleh air mata itu. Tapi sebenarnya harus datang beribadah kepada Tuhan. Ya, itu di dalam Wahyu pasal ke-22, Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Ya, jadi ingat tadi di dalam ibadah ada tangan Tuhan yang menghapuskan air mata kita sedikit demi sedikit sampai air mata itu tidak ada lagi. Maka Wahyu 22 ayat yang ketiga, maka tidak ada lagi laknat. Jadi kutuk itu sudah tidak ada. Karena Tuhan sudah ambil alih kutukan itu di atas kayu salib. Maka tadi laknat atau kutuk itu sama saja. Kutukan atau laknat sudah tidak ada lagi. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi nanti kalau di dalam Yerusalem yang baru Bapak Ibu, bukan nanti di sana kita menikmati keindahan Yerusalem surga, enggak. Ternyata di dalam Yerusalem yang baru ini kita beribadah. Jelas tadi ayat kita menyatakan. Tadi di Yerusalem yang baru kita tidak berwisata, menikmati keindahan alamnya, surgawi di sana. Tidak. Ternyata di Yerusalem kita beribadah, siang malam kita
beribadah kepada Tuhan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Nah, makanya firman Tuhan membukakan bagi kita tadi. Makanya kota yang lama tadi, bumi yang menghambat kita beribadah kepada Tuhan, saat ini diubahkan, mengalami masalah air mata. Ayo tekun beribadah kepada Tuhan. Sebab saat inilah Tuhan menghapuskan segala air mata sampai di dalam Yerusalem yang baru itu. Siang malam kita hanya beribadah kepada Tuhan. Jelas tadi firman Tuhan mengatakan, ya, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nanti di Yerusalem nanti kita akan selama-lamanya beribadah kepada Tuhan. Jadilah Bapak Ibu, bumi yang lama itu menghambat kita, suasana onak duri, suasana rumput duri itu menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dengan kekuatan firman Tuhan dan urapan Roh Kudus, cahaya sumber keubahan hidup itu mengubahkan kita. Kita mulai berubah saat mengalami onak duri, semak duri tadi itu, kita tetap beribadah melayani Tuhan sampai mengarah kepada Yerusalem yang baru. Siang malam hanya kita beribadah kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya, inilah proses pembaharuan Bapak Ibu. Proses keubahan hidup kita ini sampai mengarah kepada Yerusalem yang baru. Yaitulah kita bisa beribadah melayani Tuhan sampai selama-lamanya nanti di surga. Jadi makanya Bapak Ibu harus berubah saat ini. Jangan seperti kota yang lama dulu, dikit-dikit tidak ibadah karena ada masalah, ada ini, ada itu. Aduh, tidak ibadah dulu Pak Hari, saya punya masalah, salah itu justru. Seharusnya datang kepada Tuhan, harus datang beribadah kepada Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang menghapus segala air mata. Laknat tadi, tidak ada lagi laknat karena sudah diambil alih oleh pribadi Tuhan Yesus. Di situ hanya ada kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan hapuskan air mata sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya kebahagiaan, sukacita. Selama di dunia ini memang air mata mengalir. Tetapi ingat sekali lagi, saya sendiri pernah menyaksikan bagaimana orang-orang yang di dalam Tuhan, orang yang beribadah melayani Tuhan, sekalipun mereka harus mengalami air mata, tetapi itu tadi, dalam hatinya bukan kesedihan, bukan duka cita, tetapi yang ada adalah bahagia di dalam Tuhan. Nah, itu kembali lagi kebahagiaan waktu sengsara yang sudah dimiliki oleh, masih diingat ya, Matius 5 ayat-ayat sebelumnya itu ya. Di dalam penderitaan pun bahagia. Ya, inilah keubahan hidup kita ini. Kita diubahkan oleh karena cahaya, keubahan, sumber cahaya keubahan hidup ini. Kita bisa merasakan kebahagiaan kekal saat kita itu dari beribadah melayani Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Nah, itu yang pertama. Di dalam kota yang lama tadi itu, makanya harus berubah. Ada keubahan hidup sampai menuju Yerusalem yang baru. Kota yang baru tadi, yaitu kota yang lama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah bumi yang lama, itu sudah berlalu. Yang menghambat manusia untuk beribadah melayani Tuhan sekarang sudah berubah. Walaupun apa yang terjadi, kita tetap tekun beribadah melayani Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan kebahagiaan. Sekalipun kita menderita, tapi kita bisa merasakan yang tidak dimiliki oleh kebahagiaan orang-orang di dunia. Heran ya, orang-orang bisa, dia menderita loh, dia sengsara loh, tapi kok dia menderita? Ya itulah memang kebahagiaan surga yang tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Tetapi kita yang bisa merasakan bahagia surga, Yerusalem yang baru, ada keubahan hidup, berbeda kita sudah. Sekalipun kita menderita banyak tetesan air mata, tapi hati kita bisa merasakan bahagia, sukacita bersama dengan Tuhan. Ini yang tidak dimiliki oleh orang lain, tetapi hanya dimiliki anak-anak Tuhan yang tekun beribadah melayani Tuhan. Amin. Syukur, puja Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Nah, di dalam kota yang lama, tadi disebutkan ada bumi yang lama dan juga ada laut yang lama. Itu kalau kita kembali di dalam Wahyu 21, ayat yang pertama tadi ya, Wahyu 21. Dan sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, yang kedua, kota yang lama itu ternyata ada laut Bapak Ibu. Laut yang lama itu sudah berlalu. Laut yang lama sudah berlalu. Nah, laut ini berbicara apa Bapak Ibu? Tadi bumi berbicara tentang itu tadi, suasana kutukan, susah payah, pahit ketir dan lain sebagainya. Sekarang laut ini berbicara yang A, laut ini tidak ada lagi. Laut ini berbicara yang A, yang pertama di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Ini sekarang pindah berbicara tentang
yang kedua. Di dalam kota yang lama ada laut. Ya, laut ini berbicara, yang A ini berbicara tentang Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi laut ini sudah tidak ada lagi. Karena itu di dalam kota yang lama, Yerusalem yang lama itu. Di dalam Yerusalem yang baru tidak ada laut itu. Nah, laut itu berbicara tentang apa? Yang pertama itulah berbicara tentang kebimbangan. Jadi kalau kita sudah diubahkan oleh cahaya, sumber keubahan hidup, tidak ada lagi kebimbangan dalam kehidupan kita. Saya juga pernah sampaikan di dalam kaum muda remaja, kenapa sih sampai terjadi kebimbangan sama seperti Herodes ya? Dia senang loh mendengarkan firman Tuhan. Dia senang waktu Yohanes Pembaptis memberitakan firman karena dia orang yang benar suci. Dia memberitakan firman Tuhan, oh dia senangnya minta ampun. Tetapi ya itu tadi, gampang bimbang. Gampang bimbang. Nah tadi laut kan berbicara tentang bimbang tadi. Pengertiannya laut berbicara tentang kebimbangan tadi itu. Ini sudah tidak ada lagi kebimbangannya. Kenapa sampai terjadi bimbang? Saya sampaikan kepada kaum muda remaja. Karena itu tadi masih sering mendengar suara ular. Sering mendengar suara ular dimulai dari kejatuhan yang pertama dulu itu, Adam dan Hawa. Dia sudah mendengar firman pengajaran yang benar. Kamu jangan makan buah yang dilarang itu ya, kalau kamu makan kamu mati di situ. Itu firman pengajaran yang benar yang didengarkan oleh Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa ini adalah orang yang hebat ini. Dia yang sudah merasakan Taman Firdaus, yang sudah merasakan surga. Tetapi begitu dia dengarkan suara ular, dan Alkitab menyatakan di situ, dia tidak mendengarkan 2 kali, 3 kali, enggak. Cuma mendengarkan 1 kali. Cuma mendengarkan, oh iya apa? Ya, coba baca saja di situ. Ular cuma berkata sekali kepada Adam dan Hawa. Apa suara ular itu? Firman yang dibolak-balik. Tadi firman pengajaran yang benar tidak boleh dimakan. Tetapi ular tadi mengatakan boleh dimakan. Kalau kamu makan, kamu pasti nanti hidup. Nah, Allah tadi mengatakan tidak boleh dimakan. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, ular tadi mengatakan boleh dimakan. Kalau kamu makan tuh pasti hidup. Nah, dia dengar suara ular itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya jangan bilang, tidak apa-apa Pak Hari, saya punya filter kok. Saya kok cuma pengen tahu saja apa sih sebenarnya yang Jangan, lebih baik jangan. Setiap kali ada pengajaran itu ada rohnya di situ. Begitu kita dengar sekali, kena roh di situ, habis kita di situ. Adam dan Hawa sudah jatuh di situ. Makanya jangan coba-coba. Kalau itu sudah tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab, ya sudah tidak usah didengar. Jangan coba-coba. Saya kepingin tahu kok Pak Hari, jangan, lebih baik. Alkitab sudah mencatat. Orang yang bimbang itu sama dengan orang yang dalam persimpangan, Bapak Ibu. Ya, orang yang bimbang itu sama dengan orang yang dalam persimpangan jalan itu. Kalau sudah kena persimpangan jalan, bingung dia sudah di situ. Mana ini ya jalannya ini? Katanya ini boleh, katanya ini tidak boleh. Katanya ini boleh, ini tidak boleh. Mana yang benar? Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, Alkitab juga sudah mencatat. Alkitab sudah mencatat. Kalau sudah dalam persimpangan, manusia itu lebih cenderung kepada yang salah, bukan cenderung kepada yang benar, tetapi cenderung kepada yang salah. Itu Alkitab sudah mencatat di situ. Makanya jangan coba-coba mendengarkan yang salah. Dengarkan saja pengajaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Itu yang harus kita dengar seharusnya. Jangan coba-coba, saya kepingin kok Pak Hari cuma sekali saja. Lebih baik jangan. Telinga kita hanya kita pergunakan. Kalau kita sudah berubah, ya itu tadi hanya suka mendengar yang benar saja. Sama seperti kalau orang sudah mengenal sampai orang sudah kenal sampai mengenal suaranya itu tadi sudah tidak gampang diombang-ambingkan ini. Kalau sudah mengenal suaranya dengan jelas Bapak Ibu, sama saya ibaratkan sama seperti saudara mendengar suara saya ini. Saya ketuk-ketuk kalau saudara mengenal suara saya. Saya ketuk-ketuk kepada saudara, pintu rumah Bapak Ibu, tok-tok-tok, siapa itu? Oh saya Pak Hari. Nah, saudara kenal suara saya? Oh iya suaranya Pak Hari. Kalau tidak kenal, ya gampang dibukakan. Saudara bisa membukakan itu. Tetapi kalau saudara mengenal, saudara tidak akan bukakan. Oh bukan ini, bukan suaranya Pak Hari. Nah begitu seharusnya. Begitu kita harus sampai mengenal suaranya Tuhan, mengenal firman yang benar, mengenal cahaya, sumber keubahan hidup tadi itu, yang membuat kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan tadi itu.
Sebab tadi dikatakan yang lama sudah berlalu, laut itu sudah berlalu, bimbang itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Makanya dengarkan firman pengajaran yang benar, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Suara ular hanya mengajarkan, Bapak Ibu. Maaf sedikit ya. Suara ular hanya mengadarkan menjadi sama seperti Tuhan, tapi lewat ketidaktaatan. Kamu nanti akan sama seperti kamu akan nanti sama seperti Tuhan Allahmu. Itu suara ular tadi. Dia mengajarkan untuk sama menjadi Tuhan, tapi lewat ketidaktaatan. Hati-hati makanya Bapak Ibu dalam mendengarkan firman. Makanya telinga kita saat ini bisa diubahkan. Kita harus berubah karena laut tadi tidak ada, makanya bimbang itu dimulai dari pendengaran kita. Kalau pendengaran kita baik, hanya mendengar firman yang benar tadi itu, kita tidak akan gampang bimbang. Dan kita dengan tahu dengan pasti, oh enggak ini salah, nah, begitu seharusnya. Kalau itu sudah salah, enggak sesuai dengan firman Tuhan, sudah enggak cocok dengan firman Tuhan, oh enggak itu salah itu. Nah, begitu harus tegas begitu, enggak sesuai dengan firman Tuhan, itu suara ular. Kalau tidak, ya itu tadi, seperti dalam persimpangan, sehingga kita gampang untuk diombang-ambingkan. Makanya firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita, ayo berubah. Cahaya keubahan hidup ini mengubahkan, supaya kita tidak gampang untuk diombang-ambingkan oleh apapun juga. Sehingga kita tahu dengan pasti, karena firman itu pasti. Firman itu ya dan amin. Firman itu ya dan amin, bukan mudah-mudahan. Ya, firman bukan itu kira-kira, tidak. Tetapi firman itu iya dan amin. Firman itu pasti. Makanya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya laut itu sudah tidak ada lagi. Artinya bagaimana? Kita yakin dan kita pasti akan firman Tuhan. Nah begitu seharusnya. Kita sudah diubahkan menjadi pribadi yang sudah baru, dibaharui. Tidak ada lagi kebimbangan dalam kita mengiring kepada Yesus. Ya, sampai kita diubahkan sampai kepada tujuan kita di dalam Yerusalem yang baru. Nah, itu harus kita yakin dengan pasti. Tidak lagi gampang untuk diombang-ambingkan, tetapi yakin dan pasti. Nah, semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi dengan dengan cahaya sumber keubahan hidup ini, kita sudah diubahkan, tidak lagi gampang untuk bimbang, tetapi kita bisa yakin pasti seperti dalam doa tadi itu. Dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan firman, sebab itu tadi, yakin dan pasti. Keyakinan kita adalah itu tadi, keyakinan kita adalah firman Tuhan yang benar tadi itu. Itu berbicara tentang laut, sudah tidak ada lagi kebimbangan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, atau yang C saat ini, yang lama tadi. Yang lama berbicara tentang bumi, yang B berbicara tentang laut, dan yang C saat ini berbicara tentang Ayub 38 ayat yang ke-11. Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-11. Ayub 38 ayat yang ke-11. Ketika aku berfirman sampai di sini, boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, di dalam laut itu ada gelombang ya. Itu berbicara tentang yang kedua, masih berbicara yang kedua. Gelombang ini berbicara tentang laut itu identik dengan gelombang. Gelombang itu berbicara tentang kebimbangan, dan yang B ini laut ini berbicara tentang kecongkakan tadi ya. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi laut ini berbicara tentang kebimbangan, gelombangnya itu berbicara tentang kebimbangan, dan yang kedua, yang B, laut ini, gelombang tadi, ini berbicara tentang kecongkakan, ketinggi-hatian atau kesombongan ini. Ini sudah tidak ada lagi, sebab ini sudah berlalu. Jadi makanya kita diubahkan oleh cahaya sumber kehidupan keubahan hidup tadi. Tidak ada lagi kesombongan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita diberkati oleh Tuhan dengan toko yang besar, dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yuk, seperti tadi saya katakan tadi, jangan sampai kita bangga. Kita gampang bangga, kita gampang sombong, jangan sampai tinggi hati. Dalam pelayanan pun juga begitu. Kita dipakai oleh Tuhan, hebat, luar biasa. Jangan gampang bangga, jangan gampang tinggi hati. Nanti kalau begitu sama seperti Lucifer. Bayangkan bintang timur jatuh hanya karena kesombongan di situ. Nah, makanya hati-hati. Makanya kalau sudah diubahkan
gelombang laut ini berbicara tentang kencokakan, itu sudah tidak ada lagi. Kita diberkati oleh Tuhan, kita hanya bisa mengucap syukur. Tuhan, ini oleh karena Engkau Tuhan, tanpa Engkau tentunya kami tidak bisa diberkati. Dalam pemakaian juga, pemakaian Tuhan kita juga, dalam pelayanan kita, jangan kita meninggikan diri kita, tetapi semua itu oleh karena kemurahan Tuhan bagi kita. Dan juga sebaliknya, ya, jangan sebaliknya. Saat kita mengalami segala sesuatu yang terpuruk sekalipun, mungkin belum diberkati, mungkin belum dipakai oleh Tuhan, mungkin dalam ini, jangan sampai kecewa, jangan sampai putus asa. Saya dulu enggak tahu sebenarnya, oh itu kok bisa sampai kesombongan? Ya itu sebenarnya bisa kesombongan di situ. Oh saya enggak mau melayani Pak Hari, karena saya masih belum layak, itu sombong sebenarnya. Saya dulu enggak ngerti hal ini. Loh kok enggak mau melayani kok sombong? Padahal itu tadi, kita dipakai melayani Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau hanya karena oh saya masih belum layak, saya belum layak Pak, tidak mau melayani Tuhan, itu sombong sebenarnya di situ. Jadi kasih kemurahan Tuhan seharusnya mau diambil dong. Kalau tidak layak ya berhenti bertobat, itu yang betul di situ. Tinggalkan segala dosa dan mau melayani Tuhan, itu yang betul di situ, orang yang rendah hati. Tetapi kalau dipakai oleh Tuhan tidak mau, itu sebenarnya sombong di situ. Saya dulu tidak ngerti Bapak Ibu. Saya pikir bagaimana ya kok tidak mau kok sombong. Ya, ternyata itu kesombongan. Kita dikasih kemurahan oleh Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan, kita tidak mau. Ya, itulah berbicara tentang kesombongan. Makanya Bapak Ibu, kita mengalami apa saja. Ayo dalam penderitaan, dalam suasana apa saja. Sekali lagi, ingat jangan sampai kecewa, putus asa kepada Tuhan. Ayo bersungguh-sungguh, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Belum melayani, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan penuh dengan belas kasihan memberikan karunia-karunia kepada kita. Nah, karunia-karunia itu banyak macamnya Bapak Ibu. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini juga adalah karunia juga. Sebab banyak orang yang ini adalah karunia yang terbesar. Masih ingat ya? Marta dan Maria itu ya. Marta itu sibuk melayani segala sesuatu. Wah, dia melayani itu. Tetapi Maria cuma duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan ini loh pelayanan yang terbaik sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Nah, saat kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ngantuk, tidak ngomong-ngomong sendiri, tidak tidak pikiran pikiran kita konsentrasi dengan sungguh-sungguh, nah itu sebenarnya itu karunia Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu pelayanan yang terbaik. Itu pelayanan yang terbaik ternyata. Kalau sudah Bapak Ibu nanti baca di dalam Lukas, itu pelayanan yang terbaik gitu. Jadi makanya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah karunia Tuhan yang besar bagi kita. Ya, karunia Tuhan yang benar-benar yang besar bagi kita. Bukan pelayanan kita ini, itu, yang besar, enggak, yang terbaik. Tetapi saat Bapak Ibu bisa mendengarkan, duduk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, itu adalah pelayanan yang terbesar seperti yang dilakukan oleh Maria. Marta, engkau khawatir dengan segala, tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik, kepadanya tidak akan diambil. Itu pelayanan yang terbaik, karunia yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayo sungguh-sungguh, laut pun tidak ada lagi. Artinya tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kecongkakan, tidak lagi ketinggi hatian, tapi yang ada seperti pribadi Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya inilah firman Tuhan membawa kehidupan kita untuk menjadi firman Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, berkarya Roh Kudus di sini. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu itu siapa? Pribadinya Yesus. Belajar kepada Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada lagi kesombongan bagi kita. Kita diberkati Tuhan, mengucap syukur. Tidak, oh karena aku ini, karena enggak. Tetapi karena Engkau Tuhan. Dipakai oleh Tuhan karena Engkau Tuhan. Nah, kita tidak dipakai oleh Tuhan, jangan coba-coba seperti itu ya. Tadi itu, wah saya tidak mau melayani karena saya itu sombong. Tetapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, ayo berhenti dulu. Yang betul itu bertobat dulu. Tinggalkan itu ketidaklayaan itu. Saya tidak layak, tinggalkan itu ketidaklayaan. Karena pelayanan itu berharga dengan darahnya Yesus yang mahal. Nah, itu tidak sombong kalau kita mengambil bagian dalam pelayanan itu. Jangan tolak itu. Orang yang menolak itu yang sombong sebenarnya. Tapi kalau kita mau mengambil pelayanan, baru kita belajar seperti Yesus. Dia merendahkan diri sampai mengambil rupa seperti hamba. Dia mau melayani kita semua. Ya, demikian pula juga dengan kehidupan kita, sudah diubahkan, tidak ada lagi kesombongan, kecongkakan. Kemudian yang laut yang ke C, yang ketiga,
Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 51 ayat yang ke-15. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Nah, jadi gelombang atau tadi laut tadi yang identik dengan gelombang. Gelombang tadi berbicara tentang kebimbangan, sudah tidak ada lagi. Gelombang tadi berbicara tentang kecongkakan, sudah tidak ada lagi. Yang gelombang yang ketiga ini berbicara tentang itu tadi, keributan tadi di situ. Perselisihan sudah tidak ada lagi. Dulu apa? Dulu kita mungkin tidak bisa disenggol sedikit pun ya, disenggol sedikit saja ngamuk. Di apa sedikit, wah marah kita. Sampai, wah itu tadi. Sama seperti saya dulu begitu, disenggol sedikit ngamuk-ngamuk, marah-marah. Istri saya juga begitu, dinasehati dikit ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sekarang sudah, dah, ayo berubah. Ada keubahan kita. Bayangkan kalau dulu dinasehati saja ngamuk. Istri saya dulu begitu. Ayolah kamu kalau nyapu yang bersih, yang ini biar ini. Oh nyapu, sabun dewe, begitu. Marah-marah, coba. Itu dulu begitu. Suka ribut, suka berselisih. Padahal coba dinasehati. Apalagi kalau ditegur. Saya tidak bisa bayangkan itu. Bagaimana dinasehati saja ngamuk, apalagi kalau ditegur, wah bisa-bisa, waduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Jadi nah itu sudah begitu. Jadi makanya itu gelombang sudah tidak ada lagi. Hal-hal yang suka ribut, suka apa sekarang sudah bisa menjadi tenang sekarang itu. Biar ditegur, biar di apa lagi. Karena kita mengerti orang menegur, orang menasehati itu karena kasih. Tidak mungkin orang menegur karena jengkel, enggak. Orang menasehati itu karena kasih, begitu. Jadi kita sudah tidak ada lagi dulu apa yang ribut, laut yang membuat kita ribut, apa lagi. Sekarang tidak ada lagi. Kita menjadi tenang, ada damai, sejahtera. Itu berbicara tentang kota yang lama. Ya, bumi sudah tidak ada lagi. Laut identik dengan gelombang, tidak ada lagi. Nah sekarang apa? Yang ketiga saat ini. Ya, yang ketiga saat ini, yang terakhir. Jadi kota yang lama itu ingat ya tadi ya, berbicara tentang bumi. Yang kedua berbicara tentang laut, dan yang ketiga saat ini, laut ini ada tiga tadi ya, laut itu ada tiga tadi, berbicara tentang bimbang, berbicara tentang kecongkakan, berbicara juga tentang keributan tadi. Terus kemudian sekarang kota yang lama, yang ketiga saat ini sudah tidak ada lagi. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, itu di Yerusalem yang baru. Dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wah luar biasa Bapak Ibu. Kota yang lama tadi itu, ada bumi yang lama, ada laut yang lama, dan ada malam. Ternyata di Yerusalem tidak ada lagi malam itu. Tidak ada lagi malam itu. Ini sudah pembaharuan oleh cahaya sumber keubahan hidup. Kita diubahkan lagi supaya tidak ada malam. Tidak ada malam di situ. Ya inilah proses pembaharuan tadi. Tidak ada lagi malam. Malam ini berbicara apa Bapak Ibu? Malam ini berbicara tentang dosa. Ya, malam ini berbicara tentang dosa. Malam itu sudah tidak ada lagi. Nah itu di dalam malam ini berbicara menunjuk kepada Wahyu 21 ayat yang ke-27. Wahyu 21 ini yang tadi saya sebutkan bahwa malam itu adalah menunjuk tentang dosa itu. Di dalam sana itu tidak ada lagi. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian, itulah kejahatan, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Di mana ini? Di dalam Yerusalem yang baru. Inilah berbicara tentang malam. Malam itu berbicara tentang dosa. Malam itu berbicara tentang kegelapan. Apa kegelapan? Yaitulah tadi kenajisan. Yaitulah tadi kejahatan, kekejian, kejahatan. Itulah tadi berbicara tentang dusta. Itu sudah tidak ada lagi. Terang semuanya tadi. Tidak ada kenajisan di situ. Mulai dari dalam rumah tangga tidak ada. Semuanya yang tertutup-tutupi. Bayangkan dalam rumah tangga, istrinya pegang HP-nya saja, wah marah-marah di situ. Ini privasi, itu privasi loh. Bagaimana? Suami istri kok masih ada privasi bagaimana? Bagaimana seperti itu? Seharusnya ada terang, tidak ada yang ditutup-tutupi seharusnya. Ini Yerusalem yang baru. Tidak ada lagi malam di situ. Semua serba terbuka, semua ada terang di situ. Lah kalau masih ada privasi seperti itu, ya masih yang lama begitu. Suaminya pegang HP-nya saja marah, istrinya.
Istrinya PHP-nya suaminya marah di situ. Bagaimana itu? Belum ada keubahan. Apalagi sampai di dalam Yerusalem yang baru, belum ada di situ. Ya inilah tadi dikatakan tadi, kekejian di situ. Mulai dari itu tadi, tidak ada sisi gelapnya, tetapi yang ada hanya terang di situ. Kenajisan, tidak ada lagi percabulan apa saja, tidak ada di situ. Di dalam Yerusalem baru tidak ada. Makanya saat ini kita diubahkan oleh firman Tuhan. Tidak ada lagi seperti itu. Ayo Bapak Ibu, Tuhan tolong kita semua saat ini. Biar kita diubahkan oleh cahaya keubahan hidup. Sehingga tidak ada lagi sisi gelap kita. Yang ada hanya terang di situ, cahaya kemuliaan Allah yang ada. Ya, kemudian ada lagi yang jahat di situ. Tidak ada lagi yang jahat, orang menipu sana, itu dusta. Jahat di situ, tidak ada lagi kikir, tidak ada lagi serakah di situ. Tidak ada lagi kejahatan di situ. Sebab akar dari kejahatan itulah cinta akan uang di situ. Semuanya bisa berkorban, semuanya bisa saling mengasihi, semuanya bisa saling memberikan segala kasihnya kepada orang yang membutuhkan, sampai bisa mengasihi musuh di situ. Nah inilah cahaya keubahan hidup sampai kepada Yerusalem yang baru. Tidak ada sisi gelapnya sedikit pun, sampai dusta tadi itu. Kejahatan, kenajisan sampai dusta tidak ada lagi. Wah luar biasa Bapak Ibu. Makanya ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Harus mengalami proses keubahan, pembaharuan, harus mengalami cahaya keubahan hidup ini sampai betul-betul hidup kita diubahkan. Tidak ada lagi di situ malam, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kenajisan, tidak ada lagi dusta. Nah, kemudian ayat yang terakhir Bapak Ibu, satu ayat lagi, Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-mu di Yerusalem. Itu kota yang lama dulu. Tempat orang membantai, tempat orang cabul, semua ada di sana semua. Di kota yang lama tadi. Yang najis, yang jahat, wah semua ada di sana. Tetapi saat dibaharui oleh Tuhan, sudah tidak ada lagi di situ. Malam sudah tidak ada lagi. Ya inilah yang lama tadi. Tempat orang-orang dibantai semua di sana di dalam Yerusalem. Seperti yang dikeluhkan oleh Tuhan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, sebenarnya aku rindu mengumpulkan anak-anakmu di bawah kepak sayapku. Tetapi kamu tidak mau. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita yang saat mendengarkan cahaya, sumber keudahan hidup ini, kita semakin hari diubahkan. Sehingga tidak ada lagi malam dalam kehidupan kita. Kita beralih proses untuk menjadi mengarah kepada Yerusalem yang baru. Sebagai ayat yang terakhir, Wahyu 21, kembali lagi ke sana. Wahyu 21 ayat 11, Wahyu 21 ayat yang ke-11, kemudian loncat ayat yang ke-23. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih, seperti kristal, sudah semua transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka di situ. Karena tidak ada lagi kegelapan. Kemudian ayat yang ke-23, Bapak Ibu, kita loncat ke sana. Dan kota itu tidak memerlukan matahari lagi. Seperti yang tadi kita nyanyikan lagu yang kedua, kota tanpa malam tadi. Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, inilah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses pembaruan lewat cahaya, sumber cahaya keubahan hidup ini. Kita diarahkan sampai mengarah kepada Yerusalem yang baru. Tidak ada gelapnya, karena di Yerusalem baru lagi tidak memerlukan lagi matahari, bulan dan bintang, karena di situ ada kemuliaan Allah. Di situ yang membawa kita akan senantiasa ada kemuliaan Allah itu. Siang malam ada kemuliaan Allah sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu yang diubahkan oleh Tuhan. Mulai dari pertama tadi kita betul-betul mengalami bahagia, kita sukacita bersama dengan Tuhan sehingga kita bisa tekun beribadah melayani Tuhan. Kalau dalam ibadah itu kita bisa merasakan sukacita bahagia bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, tidak ada lagi di situ kebimbangan, tetapi kita benar-benar di situ pasti dengan yakin bahwa kita diubahkan, yakin akan firman Tuhan yang membawa kita sampai kepada Yerusalem yang baru. Bahkan
dalam proses perubahan hidup tidak ada lagi malam, yang ada hanyalah kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan, biarlah Tuhan menolong kita semua untuk kita bisa diubahkan menjadi sama seperti Dia. Saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian Tuhan untuk mengaminkan firman Tuhan. O Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Nyanyikan dari atas sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia. Oh, mari saya undang semua bangkit berdiri. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi refnya, tak lama lagi Tuhanku datanglah, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya masuk ke sana, bawa saya masuk sana. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, bahkan sudah di ambang pintu. Itulah sebabnya saat ini biarlah kita mau diubahkan, supaya kita tidak menjadi kota yang lama, kota yang dikeluhkan oleh pribadi Yesus. Di sana ada bumi yang masih lama, yang penuh dengan suasana kutukan, suasana air mata, suasana penderitaan, tapi sudah digantikan oleh Tuhan menjadi bumi yang baru, di dalam Yerusalem yang baru. Di sanalah Tuhan akan menghapuskan segala air mata bagi kita, sampai tidak ada air mata lagi setetes pun di sana. Hanya ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai di sana, biarlah kita juga mau diubahkan, sampai tidak ada lagi kebimbangan,
sampai tidak ada lagi ketinggi hatian, kecongkaan bagi kita. Bahkan sampai kita menjadi tenang, tidak ada keributan lagi. Yang ada hanyalah damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Bahkan malam tidak ada lagi. Di sana hanya ada kemuliaan Tuhan, kesucian, bahkan kemuliaan Tuhan. Biarlah saat ini sumber cahaya keubahan hidup ini bisa mengubahkan kehidupan kita sampai menjadi manusia-manusia yang baru, sampai menuju di dalam Yerusalem yang baru. Karena Tuhan, jangan sampai kita terpisah lagi Tuhan. Kami masih berada di dalam kota yang lama, yang dikeluhkan oleh Tuhan. Tetapi kami mau diubahkan Tuhan melalui sumber cahaya kehidupan ini. Biarlah semuanya Tuhan gantikan dengan kehidupan yang baru bagi kami. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi Tuhan malam, tapi yang ada hanyalah kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan yang masih hidup di dunia ini Tuhan, yang penuh masih dengan onak duri, semak duri ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan kuatkan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, kemuliaan Tuhan memberikan kebahagiaan bagi kami semuanya Tuhan. Kemuliaan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tidak lagi gampang terombang-ambing, tetapi kami dengan yakin pasti mengikut Engkau sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tetapkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami semakin hari dapat semakin diubahkan oleh Tuhan sampai menjadi sama seperti firman-Mu, sama seperti pribadi Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan menolong kami semua, mengubahkan kami semua Tuhan sampai berubah menjadi sama seperti Yerusalem yang baru, pengantin perempuan surga yang berhias berdandan bagi suaminya. Kami bisa merasakan bahagia kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sebelum kami juga pulang ke rumah, kami berpisah dengan yang lain. Kami juga berdoa buat Tante Lin Tuhan yang dalam keadaan sakit di masa senjanya saat ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang ekstra. Tuhan selalu memberikan pertolongan buat Tante Lin ini Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan, Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu Tuhan tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatan hingga sempurna Tuhan. Agar kembali Tante Lin boleh dapat merasakan uluran tangan pertolongan-Mu, tetap untuk setia tekun beribadah melayani Engkau Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Yang lain juga yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, juga Tuhan tolong semua. Yang dalam sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang dalam kebimbangan kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau. Yang dalam masalah Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan berat Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti Tuhan. Sebab kekuatan firman-Mu, kekuatan firman-Mu adalah iya dan amin Tuhan, memberikan kepastian bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi. Dan juga tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain. Tuhan hentar kami tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan kembalikan pula kembali kami dalam jam-jam ibadah untuk memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang saudaraku, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.